Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Sekarang kita berada di Wadi Al-Aqiq bersama ustadz kita, teman kita, sahabat kita, Ustadz Fauzi. Ya, beliau mahasiswa pasca sarjana jurusan apa, Ustadz? Dakwah. Ya, dakwah. Masya Allah. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah ya, beberapa menit ke depan, sharing pengalaman begitu ya, agar teman-teman, saudara-saudara, kaum muslimin bisa mengambil faedah atau bisa mengambil manfaat gitu ya. Tapi ya, ini Ustadz kita ini beliau sudah lama di Madinah. Sudah berapa lama, Ustadz? Udah mungkin 8 tahunan kurang lebih. Nah, beliau sudah 8 tahun di kota Madinah. Tentunya kan sudah banyak yang beliau ambil dari ilmu para ulama ya. Eh, yang mana kota Madinah ini banyak memiliki keutamaan gitu ya. Mungkin Ustadz bisa cerita Ustadz, awal-awal diterima di Madinah itu Ustadz dari pondok mana gitu. Oh gitu. Kemudian tahun berapa gitu Ustadz. Tayyib. Ya, bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tayyib. Uh, Ana dulu di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo ya. Imam Bukhari Solo. Ana masuk di pondok itu dari I'dad Al-Lughawi. Kemudian setahun persiapan bahasa itu baru masuk Tsanawi. Dan ketika itu alhamdulillah pondok lagi proses muadalah, dan alhamdulillah sekarang udah muadalah. Muadalah itu artinya udah akreditasi kampus gitu. Ini udah lama, udah 8 tahun yang lalu atau mungkin 9 tahun yang lalu, karena Ana sempat setelah lulus dari pondok, Ana daftar ke jamiah nggak diterima. Nunggu sampai 2 tahun atau 1,5 tahun, Ana ke Lipia dulu. Lumayan dari ini sampai dari takmili sampai syariah 1. Baru setelah itu alhamdulillah keluar namanya, alhamdulillah. Oh, jadi kemudian tapi lulus itu langsung daftar gitu ya? Lulus itu langsung daftar atau gimana? Iya, jadi pas lulus itu Ana langsung daftar, memang tidak diterima. Hmm, Dan itu subhanallah berat sekali ya ketika tidak diterima ya. Ketika antum udah berdoa, udah berharap, harapan antum tinggi pengen kuliah di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum diterima. Alhamdulillah, Ana ingat apa kata ayahana. Ayahana bilang gini, ketika Ana bilang Ana ndak lulus itu, Ana malu sebenarnya ngasih tahu ke ayahana. Tapi Ana bilang ke ayahana ketika itu lagi masak, kan ayahana orang Minang ya, jadi lagi masa ini, lagi masa untuk masakan di Roda Minang, toko Ana, restoran Ana. Abang jangan putus asa, coba lagi. Masya Allah. Kata ini singkat ya, jangan putus asa, coba lagi. Ana rasanya pengen nangis, terharu sekali begitu. Alhamdulillah tiba-tiba kayak disiram bensin, ya, terbakar lagi. Ana pengen daftar dan alhamdulillah tembus ya, masya Allah. Tapi Masya Allah ya, Ustadz termasuk yang cepat gitu ya. Maksudnya dalam kurun ibaratnya daftar cuma 2 kali baru diterima begitu. Bahkan ada sebagian teman itu Ustadz sampai 5 kali Ustadz. Masya Allah, Bahkan ada yang sampai nunggu 8 tahun gitu ya. Iya, 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin 10 tahun gitu. Tapi subhanallah. magnet Madinah itu seakan-akan membuat orang itu pengen terus ke sini gitu. Makanya ini kan luar biasa gitu ya. Oleh karenanya ini menjadikan motivasi bagi kita teman-teman. Jadi ketika kita tidak diterima mungkin 1 kali 2 kali, terus coba aja. Ya, banyak yang bertanya, Ustadz saya sudah umurnya lebih gitu ya, lebih dari 25 tahun gitu. Itu kan syarat tertulis aja sebenarnya. Tapi wakilnya itu ada sebenarnya, meskipun tidak banyak gitu. Ya makanya ya selama berkas kita itu masih ada gitu, ya dicoba aja. Ya dicoba aja. Oleh karenanya jangan putus asa. Gitu. Makanya ini cerita Ustadz itu terbakar semangatnya oleh
kita terkadang nggak tahu ya, perkataan siapa yang membuat kita itu termotivasi. Barangkali ada satu dua perkataan kita dari mungkin orang tua kita, dari ustadz kita, guru kita, itu bisa membuat kita melecut motivasi kita. Ya. Kemudian ustadz di sini langsung langsung masuk kuliah atau ada persiapan bahasa dulu, Ustadz? Iya. Alhamdulillah ya, kalau yang dari pondok yang udah diakreditasi, artinya sudah diakui kualitas pendidikannya bagus. Ya kayak misalnya banyak sekali pondok-pondok salaf ya, kayak Imam Bukhari, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Itu ndak boleh masuk edat. Ya. Kecuali mungkin kalau dia memang memberikan mubarrirat ya. Mubarrirat itu bukti-bukti dia memang belum bisa, tapi Ana belum ketemu yang seperti itu, kecuali satu dua yang memang benar-benar mungkin susah gitu ya. Tapi rata-rata kalau dari pondok udah diakreditasi oleh kampus tuh nggak boleh langsung masuk, karena dia udah dianggap ini udah pantas sekali, udah pintar bahasa Arabnya, masya Allah, silakan langsung masuk kuliah. Kuliah ini syariah, dakwah, akidah, jadi nggak perlu persiapan bahasa Arab begitu. Kalau Ana dulu langsung, alhamdulillah. Kuliah apa? Ana kuliah dakwah wa thaqafah Islamiyah. Dakwah wa thaqafah Islamiyah. Itu dari S1 ya? Dari S1 ya. Masya Allah itu. Berarti 4 tahun lancar saja ya? Alhamdulillah 4 tahun lancar jaya. Masya Allah. Jadi kalau di Madinah itu ya begitu, S1 4 tahun ya. Mungkin kalau sama idat itu kan idatnya 2 tahun ya. Biasanya paling lama itu 6 tahun lah kalau sama idat. Nah, itu kan orang-orang Indonesia ada sih sebagian karena memang mungkin belum bisa bahasa Arab. Jadi pelajaran bagi teman-teman yang Ustadz saya belum bisa bahasa Arab. Ya kalau saran anak ya belajar aja bahasa Arab, dasar-dasarnya, nanti dimatangkan lagi di sini begitu. Ya kalau nggak bisa sama sekali kasihan, Ustadz. Benar. Sebagian teman-teman itu ngadu, Ustadz saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi keteteran itu. Benar. Kan di kelas nggak ada mutarjem, nggak ada yang menerjemahkan gitu kan. Nah kemudian selama S1 itu Ustadz banyak duduk selain di kampus ya, kalau di Madinah ini kan salah satu keutamaannya bisa duduk di majelisnya para ulama ya. Tentunya di kampus kita sudah disuguhi dengan mukoror yang begitu matang, yang sudah digodok dengan para masyayikh yang ada, tapi ada juga mulazamah ya, itu kan poin penting itu Ustaz. Nah selama 4 tahun itu Ustaz duduk di masyayikh siapa aja Ustaz yang ya aglabuhum gitulah ya kira-kira. Jadi memang di Masjid Nabawi itu banyak sekali para masyayikh ya, yang masya Allah tabaraka rahman, kita harus duduk di sana. Yang paling senior ya saya Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Itu beliau mensyarah Kutubus Sittah, masyhur sekali. Dan pengalaman ana yang paling terkesan dari beliau itu, beliau subhanallah bijalalatihi yani bi azimi ilmihi masyaallah tabaraka rahman, beliau itu sering bilang la adri. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalau dia tidak tahu, beliau mengatakan la adri. Di Masjid Nabawi di ratusan orang ya, beliau mengatakan la adri, tidak tahu ya tidak tahu. Ya, jadi kita kalau tidak tahu memang tidak tahu. Kemudian beliau tidak mau menjawab masalah tolak, masalah perceraian. Kenapa? Karena kalau masalah perceraian ini kan memang harus fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi harus dimasukkan ke mahkamah pengadilan. Ya, seperti itu. Kemudian tidak mau juga beberapa pertanyaan lain seputar takfir ya, kondasalahana seperti itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian para ulama. Kemudian di antara masyayikh lagi yang berkesan adalah Syekh Anis Tahir Al-Indunusi. Syekh Anis Tahir Al-Indunusi ini masyhur sekali, beliau mengajarkan tentang istilah hadis, ilmu hadis dan lain sebagainya. Dan di samping itu, beliau juga itu memiliki bahasa yang luar biasa indah dan menawan. Artinya antum dengar kata beliau itu, hati antum tertawan kalau antum tahu bahasa Arab. Kenapa? Karena perkataan beliau itu indah dan banyak naatnya. Al-mu'minut taqiyyus salihu al-khafiyyut taqiyyun naqiyyu, masya Allah gitu. Jadi terlalu banyak ininya apa? Naatnya, sifat-sifatnya, dan itu asik sekali. Masya Allah tabaraka rahman, seperti kitab Ibnu Taimiyah ya. Mubtada'nya selembar, khobarnya di lembar kedua. Jadi memahaminya harus sesuai dengan konteks yang sempurna. Kemudian
Masyaikh yang lain banyak, ada Syekh Ibrahim Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili, dan masyaikh yang lainnya, Syekh Abdul Razak Al-Badar, Masya Allah tabaraka rahman. Anak satu faedah dari Syekh Abdul Razak Al-Badar itu tentang apa? Doa berangkat ke masjid. Nah, ya kan? Itu kan untuk laki-laki. Ketika itu anak tanya, Syekh, wahai Syekh, ya Syekhna, hal alal mar'ah mithla alal rijal? Apakah untuk perempuan itu membaca doa juga seperti laki-laki kalau dia pengen sholat? Iya. Bacanya gimana? Dari dia dari tempat wudhunya itu mau ke tempat sholat itu baca doa itu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran waj'al, yang nuran-nuran itu. Jadi beliau mengatakan baca doa juga walaupun untuk perempuan tuh faedahnya. Ya barakallahu fiik. Ini luar biasa ya. Jadi selain di jamiah dan jami'an, jadi ada jami'atan wa jami'an, ya. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya, tetap pelajaran-pelajaran di jamiah itu apa namanya? Tidak akan bisa mengalahkan pelajaran-pelajaran yang ada di jami'an. Ya. Saya masih ingat dulu di Mesir itu filosofinya di Al-Azhar begitu juga. Ya, wal azharu jami'atan wa jami'an. Ya, Al-Azhar itu jami'atan itu kampus ya. Jami'an itu masjidnya. Nah, jadi masjid itu fungsinya ya untuk halaqah-halaqah itu. Ya, untuk para ulama ya mengajar di sana, mengajar kitab secara taksili sehingga orang-orang bisa mengambil faedah yang sangat banyak. Nah, yang lebih menarik lagi beliau alhamdulillah yuwasil ya, yaitu melanjutkan ke marhalah yang berikutnya, dan memang nggak mudah ya untuk S2 di Madinah ini, nggak mudah ya. Memang semuanya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada kemarin ana dengar juga, sempat ana share juga nasihat dari Ustadz Ariful Bahri, bukan masalah kepintaran, tapi memang pintar itu juga ada faktornya juga gitu loh. Maksudnya nggak mutlak orang S2 itu bodoh-bodoh, enggak gitu. Tapi banyak dan rata-rata ya yang S2 itu Masya Allah gitu. Secara IQ-nya dia pintar rata-rata. Ya, dan dia mendapatkan rezeki dari Allah SWT untuk melanjutkan gitu. Nah, beliau melanjutkan di jurusan yang sama Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz? Antum persiapan untuk bisa lanjut S2 itu Ustaz? Aywa. Jadi subhanallah ketika S2 ana ya, itu kan peralihan antara ujian dengan komputer dan ujian dengan wawancara. Jadi kualitas keilmuan itu kelihatan banget di wawancara gitu kan. Kalau komputer ABC, meskipun soalnya ambigu. Bisa benar bisa salah. Nah, ana persiapan apa? Subhanallah ya, syuf. Berdoa kepada Allah. Allah taufik. Itu semua taufik dari Allah. Antum baca 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, kalau ndak diberi taufik, ndak akan bisa jawab. Syuf. Ya, syuf itu artinya dengar ya. Ini subhanallah, anak sebelum ikhtibar, alhamdulillah anak ngobrol sama temen masalah soal, itu ternyata ada pertanyaan di kitab Thaqafah Islamiyah Al-Mujiz itu, tentang Thaqafah Islamiyah, apa namanya? Mata Thawrah Balsyafiyah. Kapan terjadinya Thawrah Balsyafiyah? Alhamdulillah tuh detik-detik terakhir ya, setengah jam sebelum ikhtibar anak buka dan itu dijadiin bahan obrolan gitu. Alhamdulillah, dan soal di bawah-bawahnya yang konteksnya seperti itu banyak, alhamdulillah. Dan beda nilainya dengan teman itu, dengan afdoliyah beda 3 angka atau 4 angka. Mirip-mirip ya. Subhanallah, alhamdulillah ya rabbal alamin. Nah, jadi begitu ya ikhwah. Kadang memang ya ada hal-hal yang memang tak terduga. Memang nasihat-nasihat dari sahabat kita, senior-senior kita itu berdoa ya. Doa ini ajib ya. Jadi doa silahul mukmin itu memang ajib ya. Makanya kalau kita ndak berusaha untuk ta'amul ya, memikirkan, maka ya kita ndak akan bisa merasakan itu gitu. Tapi kalau orang sudah betul-betul dia merasakan, maka itu mujarab. Nah, kemudian tentunya ketika di jamiah Ustaz ya, banyak kesan-kesan Ustaz. Kesan bagaimana sih kesan-kesan selama Ustaz tinggal di jamiah 4 tahun Ustaz ya, di dalam. Iya. Kemudian baru S2
di luar. Di luar. Nah, jadi kesan-kesan selama di Jamiah itu apa aja, Ustaz? Selama di dalam tinggal 4 tahun di Jamiah itu. Ayo. Masya Allah. Kesan yang paling berkesan-kesan banget ya, itu ketika Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Grand Mufti Arab Saudi itu datang. Masya Allah. Masya Allah. Beliau ngisi kajian ba'da maghrib sampai isya. Kajian biasa, Masya Allah, tentang semangat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ketika sholat isya, beliau mengimamkan kita. Beliau membaca sebagaimana biasanya Sabbihisma rabbikal a'la sama Hal ataka haditsul ghasyiyah. Biasa. Sholat beberapa menit selesai. Namun, syuf, ba'da sholat isya, beliau sholat ba'diyah 2 rakaat. 1 jam. Kenapa Anda tahu? Karena kebiasaan mahasiswa kalau ada Syekh Kibar datang ke Jamiah itu, mahasiswa suka kelilingin beliau dan siap-siap mau nanya. Ternyata beliau itu sholat 2 rakaat 1 jam. Polisi yang nunggunya sampai duduk. 1 jam sholat 2 rakaat. Wallah subhanallah, ini Anda ndak lupa ya. Bayangkan beliau orang yang buta, Masya Allah, udah tua, tapi itulah mengamalkan ilmu. Al-ilmu khasyah. Al-ilmu khasyah. Takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, nikmat hidup. Dunia tidak ada harganya, ya. Yang itu yang kita lihat dari Baqiyatus Salaf, insyaallah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala, ya. Itu. Udah yang lain. Oh iya, yang lain. Yang pelajaran berkaitan dengan apa? Oh, kampus atau yang lain sebagainya. iya, ini ada Syekh saya namanya Syekh Abdul Rabb. Ya, beliau itu salah satu dosen yang tua yang lama banget di Saudi. Ini disebutkan di kitab Syekh Sultan Al-Husain, dan beliau juga guru ana, dan guru ana ini ternyata juga berguru dengan Syekh Abdul Rabb ini. Ini disebutkan di kitab ini bahwasannya Syekh Abdul Rabb itu setiap masuk kelas nanya, sekarang udah tanggal misalnya 27 Rabiul Awal. Seharusnya kita antum semua selaku talabul ilmi sudah membaca juz 27. Karena seorang talabul ilmi 1 hari 1 juz dia harus baca minimal Al-Quran. Kemudian besoknya lagi pertemuan nanya, sekarang udah tanggal 13. Seharusnya kita sudah sampai ke juz 13. Ya, selalu seperti itu sampai beliau selesai mengajar selama setahun ketika manhajiyah di dakwah di Magister. Masya Allah itu. Al-Quran, qiraah, al-amal. Ya, Masya Allah. Nah, itu tuh, ya kawan. Makanya belajar di Jamiah itu ya diburu sama banyak orang karena memang lezat sekali gitu. Bukan hanya sekedar ya keutamaan jelas dan apa segala macam fasilitas yang diberikan jelas gitu sebagaimana yang antum sudah tahu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita nikmati ya dengan muamalah dengan para guru-guru kita, dengan para masyayikh. Itu yang mungkin mahal harganya, Ustaz ya. Iya. Sangat mahal sekali itu. Makanya teman-teman yang sedang berusaha untuk daftar ke Madinah ya, perbanyak doa, amal soleh ya. Sering ada ditanya, Ustadz apa sih rahasianya? Saya bilang ya udah antum punya amalan yang sir saja, yaitu amalan-amalan yang hanya antum dan Allah yang tahu begitu ya. Seperti antum membantu orang lain tapi antum yang tahu gitu, sedekah atau mungkin sholat malam atau menjaga amalan-amalan sunnah yang memang nggak ada orang tahu kecuali antum gitu. Itu mungkin faktor besar ya, karena memang secara wakilnya Ustaz, Ya. Jamiah itu untuk penerimaan S1 memang, dan ini bukan hanya kita yang mengatakan ya, banyak orang. Bahkan beberapa mas saya juga mengatakan tidak ada standar yang jelas begitu. Standar yang jelas yang dimaksud ya udah acak aja gitu. Iya, terima. Iya. Tapi tetap dia mungkin melihat mungkin ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini begitu loh. Iya. Itu yang anak analisis atau melihat secara singkat ya. Sebagian penerimaan di Jamiah itu. Ada orang yang hafiz 30 juz, ada orang yang mungkin baru mulai menghafal. Yang baru mulai menghafal diterima, Ustaz. Yang sudah hafiz Ya, belum benar. diterima begitu. Benar, banyak sekali. Ya, jadi itu yang luar biasa. Mungkin Ustadz punya pengalaman yang sama teman-teman Ustadz, bagaimana Ustadz? Mungkin biar teman-teman ini termotivasi, Ustadz. Ada nggak orang yang unik ketika diterima di sini itu unik gitu? Iya, Masya Allah ya. Memang ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan campur tangan manusia ya.
Bayangkan antum bisa kuliah di kota Madinah, ya di sini gratis dengan fasilitas yang sempurna, dengan guru-guru yang paripurna, kajian di haram, bisa haji, umroh, semuanya dunia akhirat insya Allah dapat, ya, gratis. Artinya ini semua bukan campur tangan manusia lagi, udah, ya. Ada teman anak itu yang unik, ya, masya Allah tabaraka rahman, dia dari pelosok Indonesia, ya, dari pelosok Indonesia. Antum tahu zaman dulu gimana, dia mau bikin SKCK susah, harus ke provinsi, ke Jakarta, itu sampai dia tidur di tepi-tepi jalan karena ketika itu belum kenal-kenal sama angkatan dia kan. Bingung mau tidur di masjid, orang takut ndak enak, akhirnya tidur di jalan. Subhanallah, demi bisa ke Madinah, wallahil azim, ya, masya Allah tabarakallah. Akhirnya beliau juga berhasil ke Jamiah. Itu menjadi bunga-bunga kisah balada-balada dan romantika kehidupan mahasiswa dulu. Itu menjadi kisah-kisah yang dikenang insya Allah. Ya memang nggak hanya satu dua ya yang seperti itu. Memang butuh perjuangan ya, kawan. Ya, jadi banyak. Jadi nggak tiba-tiba diterima, enggak, ada perjuangannya. Dari mulai ngurus SKCK. Makanya ketika antum ngurus berkas itu, jadikan itu sebagai perjuangan antum gitu. Antum ngurus SKCK, mungkin ngurus taskiyah, minta taskiyah ke sana kemari, minta diterjemahkan ini sana situ. Itu jadikan itu untuk berjuang gitu. Maka ketika antum diterima itu, ya itu menjadi subhanallah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini sebagai wasilah lah untuk bisa, tapi amanahnya berat ya. Amanahnya berat untuk bisa berdakwah gitu ya. Mungkin terakhir ini ya, pesan-pesan ya, pesan-pesan nasihat-nasihat dari Ustadz tentang amanah ini, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya. Tentang amanah ini, Ana dulu pernah nulis di Facebook dulu, bang, 8 tahun lalu. Tiba-tiba kan tiap tahun itu ada kenangan 8 tahun lalu. Ada yang ngingetin Facebook ya. Iya, masya Allah Facebook ini. Jadi Ana nulis itu dulu tentang dakhaltu bawabah al-jami'ah jahilan mutawadhi'ah wa ba'da sanawat kharajtu minha jahilan mutakabbira. Al-ilmu bit taufiq la bil mahal. Itu kata-kata yang Ana tulis. Nggak tahu, tiba-tiba tersebar dan banyak orang yang menukilkannya. Kayaknya yang pertama kali nulis yang dakhaltu bawabah itu Ana pertama kali nulis. Jadi artinya gini, aku dulu masuk gerbang kampus ini dalam keadaan bodoh, belum mengetahui apa-apa, tapi masih tawadhu, masih rendah hati. Namun setelah beberapa tahun aku keluar darinya, dari gerbang ini, lulus dari gerbang ini, dari jamiah ini, dalam keadaan bodoh juga masih, tapi dalam keadaan berbangga diri. Ya, artinya subhanallah, di satu sisi kita juga memang melihat ada yang nggak benar belajar di sini ya, dengan tujuan yang macam-macam, ingin mencari duit lah, ingin lain-lain lah, kerja, itu tergantung niatnya masing-masing memang. Tapi kalau tidak mendapatkan ilmu sama sekali, sering alpa, sering goib, itu kan ada banyak dulu yang seperti itu, yang sering goib hanya karena ingin kerja ini dan sebagainya. Akhirnya dia dikeluarkan dari kampus dan tidak mendapatkan apa-apa begitu. Itu kasihan sekali, dan itu menjadi ibroh yang malang ya. Tapi itu kasus yang mengerikan satu dua, dan yang positif-positifnya banyak banget ya, yang berhasil masya Allah tabarakallah kembali di Indonesia. Tapi yang perlu diketahui, sebagaimana kata Ustadz Abdullah Baharmus ya rahimahullah taala, beliau mengatakan ke kampus ini adalah nikmat dan amanah ya, nikmat dan amanah ya, nikmat dan amanah. Jadi nikmat itu adalah amanah, dan yang paling susah diuji dengan apa? Dengan dengan nikmat atau dengan kesusahan. Yang paling susah adalah diuji dengan kenikmatan. Para sahabat dulu mengatakan kunna ubtulina bil bala'i fasabirna falama ubtulina bil ghina'i falam nasbir. Au kama qalu ya. Dahulu kami diuji dengan kesusahan hidup, kami sabar. Tapi setelah dibukakan dunia pada kami, diberikan kenyamanan pada kami, karena futuhat Islam itu kan terjadi di zaman Umar bin Khattab ya. Para sahabat menjadi masya Allah kaya-kaya, harta itu dibawa semua ke Madinah. Falam nasbir, maka kami tidak bisa bersabar. Itu sahabat, apalagi kita. Allah musta'an. Ya begitulah ya, sebagai closingnya. Masya Allah, banyak faedah ya yang kita dapatkan ya dari sharing-sharing ini. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pendaftaran di Madinah sisa beberapa hari lagi, atau mungkin ya masih beberapa pekan lah. Maka masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Sampaikan ke saudara-saudara, semoga
Ini menjadi ta'awun kita bersama. Amin. Ya, barangkali ada orang yang tergerak daftar Madinah karena mendengar satu dua patah dari kita gitu, atau dari share link dari kita gitu kan, itu kan luar biasa tuh. Ya. Kemudian Ya. kita nggak tahu 10 tahun berikutnya dia jadi apa. Ya, oleh karena Rasulullah SAW mengatakan mandalla ala khairin ya kafaili. Ya, rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan seseorang itu pada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, dan itu kan luar biasa itu. Itu menjadi jariah yang mungkin derajat kita bisa tinggi nanti di surga yang kita nggak tahu gitu. Mungkin gara-gara jariah-jariah yang kita nggak tahu itu gitu. Maka manfaatkan adanya media sosial, adanya kemudahan-kemudahan dari Allah ini untuk menyebarkan kebaikan. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Apa yang kita obrolkan, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.